Ini rahasianya. Kenapa kamu masih merindukannya? Ternyata Allah sedang menunjukkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak munajat yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa ada satu nama, satu sosok yang tak pernah bisa hilang dari hatimu? Entah sudah berapa lama, entah sudah berapa kali kamu mencoba melupakannya. Tapi setiap kali malam datang, bayangannya kembali hadir. Dan mungkin kamu bertanya-tanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa aku masih merindukannya? Apakah ini sekadar perasaan? Atau engkau sedang memberikan isyarat sesuatu?" Sahabatku, percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bahkan rasa rindu yang kamu rasakan pun, Allah lah yang menumbuhkannya. Dan hari ini, mari kita renungkan bersama, apa sebenarnya makna rindu ini? Dan apa pesan Allah di baliknya? Bagian 1. Rindu itu ciptaan Allah. Sahabatku, rindu bukan sekadar rasa. Rindu adalah fitrah yang Allah ciptakan di dalam hati manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum 21. Bayangkan, bahkan rasa tenteram, kasih, dan sayang yang kamu rasakan terhadap seseorang, itu bukan kebetulan, bukan juga hanya karena logika atau pertemuan. Itu Allah yang tanamkan. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah masih membuatmu merindukannya? Padahal mungkin Ia sudah pergi, atau bahkan tak lagi bersama kita. Bagian 2. Allah sedang menguji hatimu. Sahabatku, kadang Allah menumbuhkan rindu bukan untuk mempertemukan, tapi untuk menguji hatimu. Allah ingin melihat, apakah rindumu membuatmu semakin dekat kepadanya, atau justru semakin jauh. Karena sejatinya, rindu itu adalah senjata. Kalau kamu salah menggunakannya, ia bisa melukaimu. Tapi kalau kamu meletakkannya di jalan yang benar, ia akan membawamu kepada ketaatan. Mungkin saat ini kamu sering menangis diam-diam. Mungkin kamu sering bertanya, "Kenapa ya Allah, hatiku terasa berat sekali?" Sahabatku, itu karena Allah sedang memurnikan hatimu. Dia ingin kamu tahu bahwa tak ada rindu yang abadi selain rindu kepadanya. Bagian 3. Rindu bisa jadi petunjuk takdir. Namun, sahabatku, tidak semua rindu hanya sekadar ujian. Kadang, rindu juga bisa menjadi petunjuk takdir. Jika namanya selalu hadir dalam doa-doamu. Jika hatimu merasa tenang setiap kali mengingatnya. Jika tanpa kamu sadari, Allah sering mempertemukan kalian, maka jangan buru-buru menolak perasaan itu. Mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Mungkin kamu belum bertemu di waktu yang tepat. Tapi yakinlah, jika Dia adalah takdirmu, maka tidak ada satupun yang bisa memisahkan kalian. Rasulullah bersabda, "Tidaklah sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan meleset darimu. Dan tidaklah sesuatu yang meleset darimu akan pernah ditakdirkan untukmu." Hadis riwayat Ahmad. Maka tugasmu sekarang adalah bersabar dan berserah. Karena takdir Allah selalu datang di waktu yang terbaik. Bagian 4. Jangan terlalu berpegang pada manusia. Sahabatku, kadang kita terlalu fokus pada manusia. Padahal yang memegang hati kita adalah Allah. Mungkin kamu terus berharap padanya. Tapi bagaimana jika ternyata Allah menulis takdirmu dengan orang yang berbeda? Bagaimana jika yang kamu inginkan justru akan menyakitimu di masa depan? Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu.
Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Ingatlah, sahabatku, kalau Allah menjauhkan seseorang darimu, itu bukan karena Allah tak sayang, tapi karena Dia lebih tahu apa yang terbaik. Bagian 5. Cara menenangkan hati yang rindu. Sahabat jejak munajat, jika saat ini kamu merasa lelah, jika hatimu penat karena terus memikirkannya, maka kuncinya hanya satu: dekatlah kepada Allah. Ada 3 amalan ringan yang bisa kamu lakukan. 1. Perbanyak zikir. Setiap kali rindu itu datang, ucapkanlah, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah menjadi penolongku, hanya kepadanya aku bertawakal. 2. Sholat malam tahajud. Bangunlah di sepertiga malam. Tumpahkan rindumu dalam doa, karena pada waktu itu, Allah paling dekat dengan hambanya. 3. Berdoa untuk kebaikannya, daripada larut dalam perasaan. Doakanlah dia, katakan dalam hatimu, Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkanlah. Jika dia tidak, maka jauhkanlah dengan cara yang terbaik. Sahabatku, rindu bukan sekadar rasa. Rindu adalah cara Allah berbicara dengan hatimu. Jika kamu merindukannya, jangan biarkan perasaan itu membuatmu jauh dari Allah. Gunakanlah rindu itu untuk semakin dekat dengannya. Ingatlah, kalau dia memang untukmu, Allah akan memudahkan. Tapi kalau bukan, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Jangan takut kehilangan, karena apa yang ditulis untukmu tak akan pernah meleset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.